Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ibu-ibu guru yang hebat. Terima kasih sudah dapat hadir pada, eee, desiminasi virtual guru penggerak, tugas yang diberikan kepada saya yang tidak bisa saya laksanakan secara luring dan saya melaksanakannya secara virtual dan dapat berjalan dengan kehadiran ibu-ibu hebat semua, ibu guru hebat semua. Baiklah, ibu-ibu, malam ini saya akan menyampaikan atau mendaya positif. Ya, Bu. Baiklah, di sini saya akan memaparkan tentang penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ibu-ibu guru hebat, perkenalkan ini ada 2 foto orang hebat. Yang pertama yaitu Ibu Budi Iswanti SPD MPD selaku fasilitator saya pada program pendidikan guru penggerak dan Ibu Apridayani SPD MPD selaku pengajar praktik CGP Angkatan 9 Kabupaten Tanggamus. Baiklah ibu-ibu, langsung saja kepada materi yang akan saya paparkan. Yang pertama ada beberapa materi yaitu konsepnya ada 8. Konsep inti budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Baiklah, untuk materi yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Baiklah, Bapak Ibu, seperti sudah nggak asing ya sama namanya diferensiasi sama profil pelajar Pancasila. Kalau boleh saya ingin Bapak Ibu mengungkapkan apa sih Bapak Ibu profil pelajar Pancasila itu ada berapa Bapak Ibu? Berapa Ada Ibu? 6. 6. Ada 6, Bu. Ya, Ibu Mega beriman dan bertakwa. Pada Tuhan Yang Maha Esa Ya, dan bagus. berakhlak mulia, Ya, 1. Terus? bergotong royong, Ya. mandiri, kreatif, bernalar kritis, dan berkebinekaan global. Alhamdulillah. Terima kasih sekali. Berarti sudah tidak asing lagi ya Ibu-ibu dengan profil pelajar Pancasila karena memang tujuan pembelajaran pada paradigma baru ini yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi mewujudkan keenam yang telah disebutkan oleh Ibu Mega tadi. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu nih Bapak Ibu saya ada 4 gambar. Gambar yang pertama itu tentang ilusi guru mengontrol murid. Nah, ini sering kita temui ya ibu-ibu dan ini sangat apa ya, familiar atau memang sudah biasa kita lihat pada kehidupan kita tentang miskonsepsi teori kontrol. Jadi gambar pertama itu ilusi guru mengontrol murid. Jadi anggapan kita belajar, anggapan kita memberikan pembelajaran kepada murid itu kita dapat mengontrol murid. Padahal ibu-ibu sebenarnya menurut ibu-ibu bagaimana dengan 4 gambar tersebut? Apakah memang sudah biasa dilakukan atau perlu ada perubahan atau bagaimana menurut pendapat ibu-ibu? Silakan ibu-ibu untuk memberikan pendapatnya tentang gambar yang saya tampilkan tersebut.
Ibu Endang mungkin ada pendapat? Atau Ibu Susanti? Ibu Tisna, Ibu Sela, Ibu Eliana? Saya Bu, saya sudah raise hand Bu. Oh iya, Ibu Yona. Ibu, Maaf Ibu Yona. Ibu Khaira. Bagaimana tanggapan Ibu tentang gambar yang saya tampilkan ini? Dari gambaran yang Ibu tampilkan itu memang benar Bu. Saya menyadari bahwa selama ini saya memang ilusi Bu. Yang pertama yang saya sadari adalah selama ini saya merasa saya mengontrol murid-murid saya. Tapi maksud saya itu Bu ya, saya itu mengontrol murid-murid saya itu untuk yang lebih baik loh Bu. Maksudnya saya memberi kontrol itu untuk mereka agar berbuat lebih baik, agar mereka melakukan perilaku-perilaku yang sesuai dengan norma-norma yang ada seperti itu Bu. Baik, terima kasih atas tanggapan dari Ibu Yona. Memang saya sendiri menyadari Ibu Yona, sebelum saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini, dari keempat gambar ini memang saya juga lakukan di sekolah. Karena memang anggapan kita, kalau kita mengontrol murid, maka murid akan menjadi lebih baik. Padahal jika kita mengontrol murid, bukannya murid kita lebih baik, tetapi malah mereka itu hanya ada rasa takut Ibu dengan lagi kita. video. Dan ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat itu ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Jadi keempat ilusi-ilusi ini itu sebenarnya miskonsepsi teori kontrol ya Ibu-ibu. Jadi sebenarnya kita itu tidak bisa mengontrol seseorang. Yang bisa mengontrol itu diri sendiri. Jadi jika kita berusaha mengontrol murid kita, bukan tujuan kita tercapai, namun malah sebaliknya. Jadi murid itu akan merasa takut, merasa bersalah, dan tidak semangat lagi untuk belajar. Seperti itu Ibu-ibu. Selanjutnya itu tentang kata disiplina, mengacu pada disiplin diri yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, atau hukuman. Nah, di sini saya ingin bertanya lagi kepada ibu-ibu. Apakah menurut ibu-ibu yang ada di sini, ibu guru hebat ini yang hadir di sini, apakah sudah melaksanakan disiplin arti disiplin? Baik, silakan. Saya, Bu. Ya. Jadi menurut saya tuh yang menurut sudut pandang saya, jadi ketika saya mendengar kata disiplin itu yang ada dalam pikiran saya tuh sesuatu yang mengkhawatirkan atau apa ya? Kalau untuk anak-anak itu menakutkan gitu ya, Bu. Jadi memang di Indonesia ini untuk kata disiplin ini memang masih menjadi momok gitu. Jadi ibaratnya begini, seperti contoh, misalnya itu di sekolah, kalau kita sekolah di situ disiplin banget gitu. Jadi tuh maknanya itu eh, tidak pada makna yang sebenarnya. Sesungguhnya makna disiplin itu yang sebenarnya itu yang pernah saya baca adalah untuk mematuhi, bukan untuk ditakuti begitu kan. Nah, tapi yang terjadi miskonsepsi juga terhadap kata disiplin itu sendiri begitu, Bu. Iya, betul sekali Ibu Tisna. Terima kasih atas pendapatnya Ibu Tisna. Memang benar Bu, disiplin itu pandangan kita memang seperti itu, menakutkan. Makanya pada pembelajaran budaya positif ini ingin saya bagikan bahwa disiplin itu memberdayakan peserta didik tanpa adanya ancaman atau hukuman. Jadi budaya positif itu
seharusnya mengalir dengan contoh atau tauladan dari guru-guru. Jadi anak-anak itu nggak takut, Bu, karena harus pakai ini nih, terus habis itu kalau mereka tidak mentaati, kita kasih hukuman. Nah, jadi itu benar apa kata Bu Tisna tadi, menjadi sebuah momok atau menakutkan, seperti itu. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Jadi mereka itu kalau kita kasih contoh atau tidak diberi sendiri untuk disiplin dari dalam diri mereka sendiri ke arah yang lebih baik, seperti itu. Seperti itu. Terima kasih Ibu Tisna. Sama-sama Ibu. Baik. Ya, untuk selanjutnya itu nilai-nilai kebajikan. Jadi ada ibu-ibu tentang budaya positif itu yaitu nilai-nilai kebajikan. Namanya positif itu kebajikan tuh baik ya ibu-ibu ya. Jadi nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi ada beberapa contoh nilai kebajikan institusi. Kalau kita ada 3 nilai kebajikan di sini kita ambil yang pertama saja sesuai dengan profesi kita sebagai guru, yaitu profil pelajar Pancasila. Jadi nilai kebajikan yang tadi sudah, disebutkan oleh Ibu Mega di awal itu, ada 6 profil pelajar Pancasila itu adalah tujuan kita untuk mewujudkan peserta didik sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif, seperti itu. Selanjutnya yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi ibu-ibu, setiap manusia itu memiliki kebutuhan dasar. Kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologisnya, yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Menurut kalau menurut apa ya itu contohnya apa, Ibu, seperti itu. Ya, silakan. Izin. Saya pribadi gitu ya sebagai manusia itu pengakuan Ya, kan kalau kalau saya dihargai dan adanya pengakuan begitu Bu Dwi. ya, Jemang budaya merasa lebih berharga. Terima kasih Bu Mega. Ini akan saya tampilkan 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia itu yang pertama adalah penguasaan, bertahan hidup ya ibu-ibu ya. Terus kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glass ini sangat bisa kita analisis atau kita cari tahu ada pada murid kita. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia ini harus dipenuhi dulu oleh peserta didik kita kalau kita ingin berhasil menanamkan budaya positif kepada peserta didik kita. Seperti itu. Selanjutnya itu motivasi perilaku manusia. Jadi ada 3 motivasi perilaku manusia.
Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Seperti itu. Selanjutnya yaitu konsep disiplin dan identitas gagal. Jadi ibu-ibu guru, menurut ibu guru di sini, disiplin yang dapat kita terapkan di sekolah itu apakah selamanya akan berhasil atau kita melalui kegagalan dulu untuk menerapkannya, banyak rintangan dulu atau seperti apa ibu-ibu yang pernah pengalaman ibu-ibu guru hebat yang pernah dialami di sekolah pada saat mengajar? Saya Bu, Iya, ya menurut saya pasti banyak rintangan ya Bu ya. Apalagi kan di sekolah itu kan terdiri dari bermacam-macam orang. Kita hidup situ berbeda latar belakang Bu. Jadi ketika saya disiplin, belum tentu guru yang lain disiplin secara sadar seperti itu Bu. Belum lagi murid-murid kita. Jadi pasti ada rintangan dan halangan sehingga disiplin itu sulit untuk kita apa Bu ya, sulit untuk diterapkan di sekolah melalui budaya positif seperti itu Bu. Jadi memang perlu usaha dan kolaborasi semua pihak Bu. Terima kasih. ya, terima kasih Ibu Yona atas jawabannya. Memang disiplin itu sulit sekali untuk kita budayakan di sekolah. Apalagi jangankan ke muridnya, guru yang ada di kantor itu punya kepribadian masing-masing. Ada yang memang sudah dari dalam dirinya, yang sudah ada dalam dirinya itu tentang hidup disiplin. Namun ada beberapa juga rekan-rekan guru itu yang memang bagaimana ya, mungkin belum termotivasi ya ibu-ibu ya, belum termotivasi akan keprofesionalannya. Jadi menurut Ibu Yonata gitu, sudah berjalan di kehidupan kita. Namun di sini saya berbagi konsep disiplin yang berhasil, yang insya Allah akan berhasil dan saya juga akan memaparkan beberapa konsep disiplin yang diterapkan murid yang kemungkinan akan gagal. Jadi bisa ibu-ibu guru hebat di sini untuk menghindarinya. Jadi yang pertama itu ibu-ibu ya, boleh diterapkan di sekolah, ini tentang identitas gagal. Jadi ibu-ibu itu kalau misalnya sudah mengetahui ini ada beberapa identitas gagal. Nah, yang pertama yaitu memberikan hukuman, yang kedua memberikan penghargaan. Saya rasa ibu-ibu di sini juga sering sekali, walaupun tidak memberikan hukuman, pasti memberikan penghargaan untuk murid-murid. Karena mindset-nya kalau memberikan penghargaan, maka murid itu akan lebih disiplin ya ibu-ibu. Di sini saya akan memaparkan dulu tentang murid, maka murid itu akan merasa tersakiti atau menyakitkan. Yang kedua, murid itu tidak akan merasa nyaman karena mereka merasa membiasakan murid untuk melakukan hal yang positif, tetapi memaksa murid. Jadi namanya paksaan ya ibu-ibu, paksaan itu tidak baik. Bukannya menempel pada diri mereka, menjadi jati diri mereka, tetapi jika kita paksakan itu akan menjadi momok seperti yang Ibu Tisna sudah jelaskan tadi. Dan apa hukuman menyembunyikan murid? Jadi kalau kita berikan hukuman kepada murid, contohnya murid seperti pelajaran saya, pelajaran bahasa Inggris. Murid tidak bisa mengartikan atau dia ada kendala dalam pelajaran bahasa Inggris. Kita beri hukuman padahal kita tidak tahu apa duduk permasalahan. Dia tidak mengerjakan PR, apa duduk permasalahannya, kita tidak mendengarkan dulu. Kita taunya dia tidak mengerjakan PR, langsung kita kasih hukuman, lari di lapangan seperti itu.
Nah, itu adalah menyembunyikan murid, ibu-ibu ya, apa masalahnya. Jadi kita bisa mencari solusi. Jadi, kalau anak tidak mengerjakan kita hukum lari 8, maka selanjutnya akan berpikiran bahwa, "Alah, kalau pusing orang saya bahasa Inggris pusing nggak bisa, bukan bahasa saya." Seperti itu ibu-ibu contohnya. Dan yang terakhir, kalau kita kasih hukuman kepada peserta didik, maka peserta didik itu menjadi rendah diri atau menjadi minder, introvert, ibu-ibu. Jadi kalau kita kasih hukuman ke mereka, contohnya tadi lagi kembali, mereka tidak mengerjakan PR, kita kasih hukumannya itu tadi kan mereka jadi tidak termotivasi untuk lebih belajar, malah mereka, berpikir atau di mindset-nya itu, kalau aku nggak suruh hormat sama bendera, udah biarin aja, nanti kan kalau istirahat sudah selesai, seperti itu. Mungkin, pada materi hukuman ini, apakah ibu-ibu ada yang melakukan hal pada saat mengampu pelajaran? Pengalaman ibu-ibu apakah ada yang pernah memberikan hukuman seperti yang saya paparkan? Saya memberikan hukuman, Bu, tapi hukumannya itu nggak fisik. Misalnya membersihkan sampah atau membuang tong sampah yang sudah penuh. Pada pembelajaran di kelas? Iya, kadang kan iya contohnya misalnya mereka tidak mengerjakan tugas yang saya berikan sesuai jadwal. Saya minta 30 menit selesai, ternyata mereka malah bermain-main. Jadi anak-anak itu saya hukum membuang tong sampah yang sudah penuh ke halaman belakang sekolah seperti itu. Menurut saya hukuman yang saya berikan selama ini masih ada nilai pelajarannya, Bu. Apa bagaimana ya, Bu ya? Tolong Bu lebih lebih diberi penjelasan agar saya lebih mengerti. Terima kasih. Baik. Ya, itu nanti ada di materi saya selanjutnya ya, Bu Yana ya. Memang itu mindset guru-guru itu sebuah hukuman, padahal di berbagai budayanya konsekuensi dan restitusi. Nanti saya akan jelaskan. Terima kasih Bu, saya ya, saya Bu. ya, Ibu Eh, Endang. Kalau untuk hukuman itu kan biasanya nih yang kayak Ibu katakan nanti ya udahlah saya tidak mengerjakan tugas mungkin cuma buat lari, mungkin disuruh lari aja gitu kan. Nah, itu kan akan membuat nanti anak itu akan terus melakukan kesalahan yang sama gitu. Jadi gimana ya Bu untuk menghindarinya? Biar mereka mematuhi peraturan. Itu tidak akan membuat efek jerah, malah menjadi-jadi. Jadi nanti ada solusinya Ibu berhasil. Baiklah, karena pertanyaan Ibu Yona dan Bu Endang itu sudah sangat bagus dan menuju ke arah yang akan saya jelaskan, maka jelaskan di slide selanjutnya. Yang kedua yaitu penghargaan. Peserta didik dan juga itu tidak efektif dilakukan dalam waktu jangka yang panjang ibu-ibu ya. Jadi memberikan penghargaan itu yang pertama itu tidak efektif, yang kedua itu merusak hubungan, jadinya menimbulkan sifat iri atau cemburu. Kebanyakan kalau kita kasih hadiah kepada anak-anak itu reward atau penghargaan, maka yang aktif itu hanya anak-anak yang kemampuannya lebih dari yang lainnya,
ya Ibu-Ibu. Jadi anak-anak yang kemampuan di bawah mereka itu tidak semangat. Nah, jadi dalam memberikan penghargaan ini kita menimbulkan sifat cemburu. Selain itu kita hanya memotivasi sebagian peserta didik saja dan yang lainnya akan menjadi motivasi. Bahkan ibu-ibu kalau memberikan penghargaan terus-menerus maka akan mematikan kreativitas dari sebagian murid yang memang mereka tidak suka tampil atau mereka memang punya kemampuan di bawah. Sebenarnya kemampuan peserta didik itu ya ibu-ibu itu semua peserta didik, setiap peserta didik itu memiliki kemampuan yang sama namun kemampuan mereka itu berbeda-beda ibu-ibu. Jadi ada anak-anak yang memang senang tampil, ada emang anak-anak yang senang mendengarkan, senang melihat, itu beda-beda. Jadi kalau kita terapkan berikan penghargaan, maka hanya sebagian peserta didik yang dapat kita rangkul. Dan menghukum dengan sistem ranking. Sebenarnya sistem ranking yang sudah kita jalani selama berpuluh-puluh tahun ini itu tidak bagus untuk murid karena apa? Yaitu tadi sudah saya jelaskan itu hanya berlaku untuk sebagian murid yang memang mereka porsi bakatnya ada di situ seperti itu. Merampas hak menghargai dirinya. Nah, jadi mereka akan merasa ya sudahlah mereka itu yang pasti dapat penghargaan mereka si A, si B, si C. Kalau saya nggak maju pasti nggak dapat. Nah, itu akan menimbulkan kecemburuan, mematikan kreativitas dan sangat tidak efektif kita lakukan di dalam kelas. Seperti itu Ibu-ibu. Nah, untuk itu kita lanjut dengan konsep disiplin identitas sukses yang tadi itu sudah ditanyakan sama Ibu Yona dan Ibu Endang ya. Nah, saya punya 2 lagi nih. Yang pertama itu konsekuensi Ibu-ibu, konsekuensi dan restitusi. Jadi di konsekuensi ini menurut saya ini sama dengan apa yang sudah dilakukan dengan Ibu Yona. Berarti Ibu Yona itu sudah hebat ya Ibu Yona, sudah menerapkan konsep disiplin dengan identitas sukses. Ditingkatkan lagi ya Ibu Yona ya, agar sekolahnya itu menjadi yang terbaik. Nah, konsekuensi ini itu dapat menimbulkan kedisiplinan siswa dengan sadar atau dengan di bawah alam sadarnya. Jadi mereka itu melakukannya itu memang sudah akan menjadi jangka panjang. Yang kedua itu perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan-peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi konsekuensi itu memang benar apa kata tadi ada yang bilang Ibu Tisna atau Ibu Mega ya bahwa disiplin itu susah untuk diterapkan di sekolah dalam jangka singkat. Memang semua itu butuh proses ya Ibu-ibu. Jadi kita terapkan saja disiplin itu dengan telaten, dengan berkelanjutan. Jadi memang hasilnya itu akan lebih baik segala sesuatu itu jika kita lakukan dengan proses yang baik. Jadi masalah Ibu Yona yang memberikan hukuman kepada anak itu tadi membuang sampah itu memang sudah bagus, itu konsekuensinya. Tapi lebih tepatnya lagi ya Ibu Yona ya, kalau memang mereka tidak mengerjakan dengan tepat waktu, lebih baik diberikan hukuman menurut saya Ibu Yona ya. Mungkin ada ibu-ibu lain yang dapat memberikan tanggapannya. Itu kita berikan konsekuensinya saja Ibu Yona. Jadi kalau peserta didik kita itu misalnya suruh mengerjakan 30 menit, mereka malah ngobrol sana sini nggak mengerjakan, maka ditambahkan lagi saja Ibu Yona soal mereka. Atau mereka suruh buat yang lebih panjang lagi.
Nah, seperti itu. Yang penting mereka jadi kalau mereka tidak selesai dalam waktu 30 menit dengan soal segitu, kita tambahkan lagi. Jadi semakin mereka lama mengerjakan, semakin banyak tugasnya. Jadi itu konsekuensinya. Jadi mereka harus tepat waktu kalau nggak pengen banyak itu tugas-tugasnya. Seperti itu, Ibu Yona. Mungkin ada pendapat dari ibu-ibu yang lain? Ya, terima kasih Bu masukannya Bu. Ya. Yang selanjutnya tadi Ibu Endang ya. Nah, Ibu Endang itu kita bisa terapkan restitusi, Bu Endang, yang selanjutnya. Jadi murid tuh bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol, dirinya memegang kontrol sendiri, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi di restitusi ini kan Ibu Endang tadi menanyakan bagaimana ya Bu ya kalau misal disuruh seperti itu kan mereka menggampangkan dan tidak akan punya efek jerah seperti itu ya Ibu ya. Jadi kita terapkan restitusi ini Ibu. Jadi restitusi ini menjadi salah satu solusi untuk kita menerapkan disiplin dan murid itu merasa punya tanggung jawab tanpa kita paksa. Seperti itu. Nah, ini untuk restitusi saya akan jelaskan di bawahnya itu konsep disiplin pendekatan restitusi. Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, menurut Gosen 2004, proses menciptakan kondisi memperbaiki kesalahan mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ciri-ciri restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Untuk memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah. Nah, ini tadi perbedaannya ya Bu-Ibu, ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman, guru menghukum murid hormat kepada bendera selama 10 menit. Guru marah dan murid akan takut. Nah, kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Itu konsekuensi ya Ibu-Ibu ya. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan karena sesuai dengan konsekuensinya. Yang ketiga itu restitusi, itu guru menanyakan keyakinan kelas dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Jadi keyakinan kelas itu kita membuat dulu kesepakatan kelas Ibu-ibu ya. Jadi kalau mereka melanggar kesepakatan kelas itu, maka guru itu menuntun peserta didik itu menanyakan kembali keyakinan kelasnya, bagaimana dia bisa melanggar, seperti itu. Jadi menuntun ya Ibu-ibu, lebih menuntun. Terus guru terbuka dan murid menghargai dirinya dan orang lain, seperti itu. Nah, ini sesuai dengan pertanyaan Ibu Endang tadi, ini ada posisi kontrol ya Ibu Endangnya dan Ibu-ibu guru lain, yaitu tentang pemecahan masalah secara restitusi dengan menggunakan pendekatan restitusi, yaitu ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, kalau penghukum ini contohnya patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Nah, itu penghukum. Kalau pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Kalau teman, itu guru sebagai apa ya Ibu-ibu ya? Guru sebagai penghukum, sebagai pemantau, sebagai teman. Kalau sebagai teman contohnya, ayolah yang tertib buat Bu Guru salah gitu. Kalau untuk Bu Guru sebagai pembuat rasa bersalah, berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu, seperti itu. Oke, terima kasih Ibu-ibu. Saya akan melanjutkan tentang segitiga restitusi tadi ya Ibu-ibu ya. Nah, jadi sesuai dengan pertanyaan dari Ibu Endang tadi, bagaimana cara
membuat anak itu tidak Ibu Siti ya? Pertanyaan dari Ibu Siti, mohon maaf Ibu Siti. Jadi pertanyaan dari Ibu Siti tadi bahwa mengapa bagaimana cara biar anak itu tidak merasa ya sudahlah gitu, tidak menjadi budaya disiplin tidak mengalir pada dirinya seperti itu ya. Jadi di sini itu kita sebagai guru sebelum masuk kelas itu kita membuat keyakinan kelas. Kenapa tidak peraturan kelas ya Bapak Ibu? Kenapa tidak peraturan kelas saja? Kenapa harus keyakinan kelas? Jadi contohnya seperti ini Ibu-ibu ya. Mengapa kita tidak memiliki penggunaan helm pada saat naik motor? Mengapa kita itu tidak kenapa kita harus pakai helm naik motor? Nah, itu kan bukan sebenarnya peraturan, namun peraturan itu kembali ke diri kita lagi. Jadi kalau kita naik motor nggak pakai helm, itu akan membahayakan diri kita. Jadi tidak perlu polisi itu manggil kita di rumah satu-satu, "Kamu pakai helm nanti bahaya kalau di jalan," seperti itu. Namun sudah termindset di pikiran kita bahwa berkendara itu harus memakai helm untuk melindungi diri sendiri. Jadi seperti itu Bu, keyakinan dan peraturan itu. Nah, yang kedua, mengapa kita memiliki penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, ini dilakukan kita waktu pada saat COVID-19 melanda ya, Ibu-ibu ya. Jadi, kalau kita nggak pakai masker, nah sebenarnya itu peraturan kan, peraturan, namun itu sebuah keyakinan bahwa kalau kita tidak pakai masker, kita akan tertular COVID. Nah, kalau kita tidak mencuci tangan, itu kita akan tertular COVID. Jadi itu sesuai dengan kesadaran, sudah timbul ada kesadaran di diri kita sendiri. Jadi itu namanya keyakinan. Jadi kalau kita sudah yakin dengan sesuatu, itu seperti peraturan, tapi kalau kita membuatnya tentang peraturan gitu, maka itu kalau peraturan itu agak saklek gitu ya. Jadi agak memaksa, tapi kalau keyakinan itu akan timbul dari diri sendiri, itu akan mengalir seperti itu Ibu-ibu. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas yang dapat ibu-ibu guru hebat ini lakukan? Nah, ini ada beberapa ya Ibu-ibu ya. Yang pertama itu lebih abstrak daripada peraturan. Jadi keyakinan kelas itu dia itu lebih tidak saklek tapi dapat kita lakukan, dapat kita sadari bahwa itu memang tanggung jawab kita, seperti itu. Nah, yang kedua itu sedikit saja biar mudah diingat. Jadi keyakinan kelas itu nggak perlu banyak-banyak, yang penting dapat tertanam pada diri peserta didik, mudah diingat dan tertanam pada dirinya. Yang ketiga itu berupa pernyataan universal. Jadi pernyataannya itu yang omong-omong saja Ibu-ibu ya, tidak perlu yang terlalu belibet dan tidak mudah diingat oleh anak-anak kita. Yang selanjutnya itu dapat diterapkan di kelas. Jadi keyakinan itu sesuai dengan kesepakatan kita saat kita bersama peserta didik. Jadi membuat keyakinan kelas itu tidak hanya gurunya saja ya Ibu-ibu ya. Jadi bedanya sama peraturan seperti itu. Jadi kalau peraturan kan gurunya yang membuat. Peraturan di kelas kita seperti bla 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 bla. Nah, itu kan membuat murid terpaksa untuk melakukannya. Namun kalau keyakinan kelas kita bermusyawarah, sepakat dengan peserta didik, antara guru dan peserta didik apa saja keyakinan kelas. Jadi peserta didik tersebut mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakannya dan mempunyai konsekuensi Ibu-ibu jika mereka tidak melakukannya. Jadi kita bisa meminta mereka bertanggung jawab karena mereka yang buat keyakinan kelas itu. Kita bisa menuntut, tapi kalau kita membuatnya peraturan yang saklek, itu kita jadi seolah-olah memaksa seperti itu. Terus yang selanjutnya itu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kalau memang sudah tidak layak,
kita bermusyawarah lagi dengan peserta didik, apakah keyakinan kelas ada perubahan, ada yang perlu diganti, ada yang perlu diperbaiki, atau ada yang bisa dipertahankan, seperti itu. Yang selanjutnya itu dibuat dalam bentuk positif. Jadi keyakinan kelas, namanya keyakinan kelas yang kita lakukan untuk membuat anak itu memiliki budaya positif secara alami, maka segala bentuknya itu harus yang positif ya Ibu-ibu ya. Selanjutnya semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Nah, ini yang saya maksud dalam membuat keyakinan kelas. Jadi nggak hanya gurunya saja atau guru sama ketua kelasnya, nggak, seluruh peserta didik yang ada di kelas tersebut dan gurunya bermusyawarah mufakat untuk membuat keyakinan kelas tersebut. Seperti itu ya Bu Siti ya. Ibu, Nah, saya boleh tanya, Bu? ini Bu Siti dan Ibu. Oh, boleh Ibu Yona. Monggo silakan. Iya, Ibu tadi kan mengatakan jika membuat keyakinan kelas itu harus kontribusi semua yang Iya, di kelas Bu. itu, Bu ya. Berarti harus masuk semua muridnya, Bu ya. Baru kita buat keyakinan kelas itu ya, Bu. Terima kasih atas pertanyaannya, bagus sekali ya Ibu Yona ya pertanyaannya. Nah, memang keyakinan kelas itu memang harus kita buat dengan antara guru dan peserta didik yang ada di kelas tersebut, karena mereka yang akan bertanggung jawab ya, Ibu Airi. Nah, kenapa kalau ada 1 murid atau 2 murid yang tidak dapat hadir pada saat itu, tidak apa-apa Ibu Airi, kita tetap membikin. Jadi kalau misalkan kita harus menunggu 1, 2 murid tidak masuk, ya kemungkinan kan, pada saat itu ada, eee, misalnya flu yang menular, itu kan ganti-gantian tuh, anak itu bisa masuk atau tidak masuknya itu kan, ganti-gantian. Jadi kalau kita menunggu semua peserta didik untuk hadir, sepertinya itu akan, tertunda ya Ibu Airi ya. Jadi pembelajaran kita itu akan terhambat. Sebaiknya pada saat pertama ibu-ibu guru ini masuk dalam kelas, pertama kali, di tahun ajaran baru atau di semester baru, itu langsung saja ibu-ibu langsung membuat keyakinan kelas antara guru dan peserta didik pada saat itu. Jadi untuk siswa yang tidak dapat hadir pada saat itu ya Ibu Airi ya, mereka itu harus mengikuti apa yang telah disepakati oleh kawan-kawannya. Karena kan nggak mungkin kan separuh dari kelas tersebut anak nggak hadir, mungkin hanya 1, 2 orang saja. Jadi kan suara terbanyak itu sudah mewakili pertanggungjawaban pembuatan keyakinan kelas tersebut, Ibu Yona. Ya, terima kasih Bu ya. Saya sekarang sudah Bagaimana Ibu Yona? paham. Ya, sudah Ibu Yona, maaf Ibu sudah, Airi. sudah lebih paham Bu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Ibu Airi. Baiklah kita lanjutkan kembali ya tentang pemecahan masalah melalui pendekatan segitiga restitusi. Nah, Ibu-ibu saya perkenalkan ya, di sini ada namanya pendekatan segitiga restitusi dalam menanamkan budaya positif untuk peserta didik. Nah, pendekatan segitiga restitusi ini seringkali digunakan itu untuk memecahkan sebuah masalah yang terjadi antar peserta didik kita di kelas maupun di luar kelas. Nah, ada 3 tahap Ibu-ibu dalam segitiga restitusi ini. Yang pertama yaitu ada yang namanya menstabilkan identitas. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Pasti Ibu-ibu, bertanya-tanya, "Apa sih segitiga restitusi ini? Terus, bagaimana caranya?" Seperti itu. Nah, jadi,
Saya sebelum menjelaskan tadi itu sudah ada ya paparan sebelumnya ya Ibu-Ibu ya tentang segitiga restitusi. Nah, menurut Ibu-Ibu yang ada di sini setelah ini saya tampilkan slide ini, ada atau mungkin ada yang sudah mendengar tentang segitiga restitusi? Saya belum, Bu. Saya Belum ya? juga belum, Bu. Baiklah. Saya sudah Bu, tapi belum seberapa memahami. Ya, karena mungkin ibu-ibu ini sudah pernah melakukan tahapan ini, tapi belum ibu sadari bahwa itu pendekatan segitiga restitusi seperti itu. Saya rasa ibu-ibu hebat di sini. Saya yakin yang hadir dalam virtual ini itu ibu-ibu semua itu sudah melakukannya. Namun ibu-ibu memang belum menyadari bahwa itu tahapan pendekatan segitiga restitusi. Jadi ya, ibu-ibu, segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi segitiga restitusi itu penyelesaian masalah tanpa membuat masalah dan tanpa menekan peserta didik. Melalui restitusi, kita dapat membantu peserta didik menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi mereka itu bisa kembali ke karakter yang benar setelah mereka menyadari kesalahannya dengan menggunakan tahapan segitiga restitusi tersebut. Jadi, ibu-ibu jika menggunakan tahapan segitiga restitusi ini, penekanannya itu bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau untuk menghindari ketidaknyamanan. Namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka pegang. Jadi restitusi ini membantu peserta didik untuk jujur pada dirinya sendiri, mampu merefleksi diri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Restitusi memberikan penawaran bukan paksaan. Jadi restitusi ini kita kasih tawaran, bukan paksaan. Jadi kalau mereka berbuat salah, mereka dipaksa harus meminta maaf, itu tidak, tapi kita tawarkan apakah mereka itu berbuat salah, bagaimana tindakan mereka seharusnya. Jadi seperti itu. Sangat penting bagi guru untuk menciptakan kondisi yang membuat murid bersedia menyelesaikan masalah dan berbuat lebih baik lagi. Jadi memang ya ibu-ibu, semua orang pasti memang pernah berbuat salah ya, tetapi memang setiap orang juga dapat memperbaikinya. Jadi tahapan segitiga restitusi itu ada 3 tahap ya ibu-ibu ya. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Jadi di tahapan yang pertama ini, jika anak berbuat salah, maka kita stabilkan identitasnya dulu ibu-ibu ya. Kita tanyakan dulu. Nah, ada beberapa pertanyaan yang dapat kita ajukan kepada murid kita pada tahapan menstabilkan identitas ini. Jika murid melakukan kesalahan. Contohnya, kita sudah tanyakan awalnya kepada siswa-siswa tersebut atau siswa yang membuat kesalahan. Nak, apakah benar hari ini kamu sudah berbuat salah? Nah, mereka kan sudah menceritakan ya ibu-ibu ya, sudah menceritakan, "Iya Bu, ini dia nonjok saya duluan, dia nyontek saya duluan," dan sebagainya. Banyak sekali ya ibu-ibu ya, permasalahan kita dengan peserta didik itu sangat luar biasa. Makanya jadi seorang guru itu merupakan profesi yang luar biasa hebat sekali. Jadi ada beberapa yang dapat kita tanyakan pada tahapan menstabilkan identitas ini. Yang pertama,
Setelah mereka bercerita, kita bisa menstabilkan emosi mereka dengan berkata, "Berbuat salah itu tidak apa-apa, Nak. Semua orang itu pernah berbuat salah," seperti itu. Kalau yang kedua itu tidak ada manusia yang sempurna. Yang ketiga, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, namun ibu sudah berusaha memperbaiki. Terus ada lagi, "Nggak apa-apa, Nak, masalah itu yang penting kita bisa menyelesaikannya." Nah, kalau misalnya ada 2 orang yang ngotot nih, ibu-ibu, kan kita sering tuh peserta didik kita nih, "Dia yang salah, saya yang salah." "Bukan bukan Bu, dia." Nah, kita bisa mengajukan lagi pernyataan dengan cara, "Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini." Nah, ada lagi nanti banyak sekali kok complicated banget ya ibu-ibu peserta didik kita itu masalahnya luar biasa, apalagi yang di SD itu ya, dikit-dikit, "Bu, itu cubit saya Bu, itu ambil pulpen saya," luar biasa sekali. Nah, itu seperti itu namanya menstabilkan identitas ya ibu-ibu, tahapan yang pertama yang dapat ibu-ibu lakukan setelah, peserta didik ibu menceritakan apa yang telah mereka alami atau kesalahan yang mereka perbuat. Di tahapan ini, peserta didik tuh belum merasa mereka bersalah ibu-ibu. Jadi, eee, ibu-ibu masih menstabilkan terlebih dahulu. Tahapan yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Jadi di tahapan validasi tindakan yang salah itu, eee, ibu-ibu itu, me memberikan pertanyaan yang menyimpulkan alasan peserta didik ibu-ibu itu melakukan hal tersebut. Ada beberapa contoh pertanyaan juga yang dapat Ibu lakukan untuk menyelesaikan permasalahan pada tahapan validasi tindakan yang salah ini. Contohnya, "Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya," gitu. "Enggak Bu, saya enggak ini Bu, saya." Nah, itu nanti mereka kan ada alasannya. Terus kalau enggak langsung aja to the point ibu-ibu nanyain, "Kenapa? Apa alasanmu? Mengapa kamu melakukan hal itu?" Seperti itu. Jadi, ada beberapa pertanyaan ya Ibu-ibu ya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan banyak sekali yang dapat Ibu-ibu, eee, berikan pertanyaan pada tahapan validasi tindakan yang salah ini. Yang terakhir, tahapan yang terakhir ini namanya menanyakan keyakinan ibu-ibu ya. Jadi tadi itu kita kan sudah membuat keyakinan kelas tuh di atas bersama murid. Jadi murid tuh harus bertanggung jawab dengan apa yang mereka perbuat. Jadi kita menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan-keyakinan yang sudah kita buat itu kita tanyakan. Contohnya, keyakinan yang sudah dibuat itu dilanggar. Kita tanyakan saja, "Apa kamu ingat keyakinan kelas yang sudah kita buat?" Kalau enggak, "Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa?" Nah, nanti setelah dia ingat nih keyakinan yang sudah dia langgar, mereka kan akan berpikir nih, Bu, "Oh iya nih, keyakinan kelas ini nih yang saya langgar. Contohnya saya tidak menghargai teman saya mengolok-olokin dia, Bu. Jadi saya tidak berempati dengan teman saya." Nah, nanti Ibu bisa mengajukan pertanyaan, "Ya kalau memang kamu sudah menyadari apa kesalahanmu, bagaimana tindakan selanjutnya?" Jadi peserta didik itu secara sendirinya, ibu-ibu, secara sendirinya, secara sadar, dia itu dapat menemukan solusi dengan kita menerapkan 3 tahapan segitiga restitusi ini. Jadi kita nggak perlu anak itu teman salah olok-olokan, kita panggil ke kantor berdua, terus kita marah-marah, "Kamu minta maaf, kamu." Nggak perlu ibu-ibu untuk zaman sekarang ini. Kita budidayakan budaya positif. Jadi mereka itu dapat menyadari kesalahannya sendiri
dapat menemukan solusinya sendiri, menyadari kesalahannya, tindakan apa yang harus mereka perbuat, seperti itu. Jadi, jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi, Ibu-Ibu. Bagian dari segitiga restitusi ini memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses, seperti itu. Jadi, ini berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia yang sudah saya paparkan sebelumnya. Jadi, solusinya kita menggunakan tahapan segitiga restitusi ini. Ya, itu saja Ibu-Ibu, mungkin saya berikan contoh kasusnya ya Bu ya, untuk segitiga restitusi ini agar Ibu-Ibu lebih jelas lagi bagaimana caranya gitu. Contohnya, karena saya mengajar di kelas SMP ya Bu, jadi saya kasih contoh SMP. Contoh kasusnya itu guru matematika dan wali kelas 8. Ibu Santi sedang sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar di kelas. Akhirnya dicarikan guru pengganti yaitu Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa peserta didik perempuan, Vivi dan Natali, mereka mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Melihat hal ini, Ibu Eni tetap mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah, sambil mengingat mereka untuk tetap fokus pada pekerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah. Kalau kalian tidak kerjakan tugas, tolong bantu Ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah, Ibu santai saja, Bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka mau memperbaiki permasalahan yang telah terjadi. Awalnya, Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengaku bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah, apakah ada gagasan. Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati. Usulan kedua mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah, Pak Hasan, bila lain waktu ada ketidakhadiran guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru penggantinya. Nah, Ibu-ibu, berdasarkan contoh kasus yang saya berikan tadi, itu ada tahapan restitusinya Ibu-ibu ya. Kalau menurut Ibu-ibu dari cerita saya itu tadi, di mana Ibu-ibu ya? Di mana menstabilkan identitasnya itu pada kalimat yang mana, memvalidasi tindakan itu pada kalimat yang mana, menanyakan keyakinan itu pada tindakan yang mana Ibu-ibu? Boleh izin menjawab, Bu Dwi? Oh, baik Ibu. Untuk yang kasus Ibu Santi tadi ya Bu Dwi ya. Kalau menurut saya ya Bu, seperti yang Ibu jelaskan tadi, untuk menstabilkan identitas itu pada saat Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan atau memperbaiki permasalahan yang ada. Mungkin di kalimat yang itu ya Bu ya. Benar apa tidak Bu? Iya. Ya Allah, Ya. Masya Allah, benar sekali Bu. Ya, terus yang saya ingat juga yang pas untuk menanyakan keyakinan Bu, kalau untuk
tindakan tadi agak sedikit lupa saya, Bu. Nanti boleh Iya. kawan-kawan yang lain ya. Kalau untuk menanyakan, mungkin di kalimat yang Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah dan apakah ada gagasan. Mungkin bagian itu ya, Bu ya. Iya, betul sekali Ibu Sela, Masya Allah. Jadi, Alhamdulillah dari kasus tersebut kita sudah paham ya Ibu-Ibu ya, bagaimana penerapan tahapan segitiga restitusi itu yang dilakukan oleh Ibu Santi. Untuk memvalidasi tindakan mungkin ada Ibu-Ibu yang tahu pada bagian mana pada saat validasi tindakan? Saya, Bu. Ya, Ibu Airi. Ketika Ibu Santi itu menanyakan, Bu, tindakan yang dilakukan Ibu Santi ketika Ibu Santi berkata, apakah mereka bersedia Iya, Mungkin Bu Ibu Airi. Airi gangguan ya, Bu ya. Apa terpental sinyalnya, Bu? Oke, Sepertinya seperti itu. memvalidasi tindakan yang salah ketika Ibu itu menanyakan apakah tindakan kamu tadi Sepertinya Ibu Airi terpental ya. Iya, Bu. Baik, kalau gitu saya jelaskan ya. Pada saat memvalidasi tindakan tadi itu, itu ada pada kalimat menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Jadi di sini Vivi dan Natali sudah sadar bahwa dia itu tidak sesuai dengan perilakunya tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang telah dibuat. Baiklah, Ibu-ibu, sepertinya itu cukup pemaparan tentang budaya positif dari saya. Terima kasih. Iya, Bu. Terima kasih atas waktunya untuk malam ini. Terima kasih banyak sudah hadir pada diseminasi budaya positif lewat virtual hari ini. Terima kasih banyak. Semoga apa yang saya paparkan dapat bermanfaat dan dapat diterapkan oleh ibu-ibu hebat yang ada di sini di sekolah masing-masing. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Ibu. Oh, baiklah. Udahlah. Masih ada waktunya nggak, Mbak Dwi? Oh iya, refleksi ya. Ya Mbak, masih ada waktu 8 menit lagi. Coba yang lain. Oke, Ibu-ibu, sebelum pemaparan ini saya tutup, baiklah saya mohon untuk ada yang memberikan refleksi tentang pemaparan budaya positif pada malam hari ini. Monggo, mungkin Ibu Mega, Ibu Sabrina, Ibu Eliana, Ibu Aira, Ibu Susanti, Ibu Sela, Bapak Eko, Ibu Tisna maupun Ibu Siti, monggo perwakilan saja boleh untuk memberikan refleksi tentang pemaparan budaya positif pada malam hari ini.
Baik Bu, saya mau menyampaikan refleksi sedikit ya Bu ya untuk Ya, Ibu pemaparan silakan. tentang budaya positif yang saya terima, yang saya tahu memang mungkin saya sering melakukan hukuman ya Bu ya. Jadi ternyata di sini hukuman dalam arti hukuman itu tidak baik sebenarnya, tetapi tergantung konsekuensinya tadi, tergantung hukumannya juga ya antara udah disepakatin atau belum. Nah itu sangat terima kasih sekali. Di sini saya jadi tahu mana konsekuensi, mana hukuman. Nah, kemudian di sini juga ada tentang penanganan restitusi. Ketika siswa memang ada melakukan kesalahan yang berulang-ulang, yang saya tanyakan tadi, dan saya juga bingung gimana caranya untuk menanganin ketika siswa itu melakukan kesalahan yang berulang-ulang dengan kesalahan yang sama. Ya, jadi di sini saya tahu mungkin nanti saya akan melakukan tentang restitusi itu saya akan menerapkan kepada siswa peserta didik saya. Semoga pembelajaran yang saya dapat pada hari ini itu bisa membantu saya ketika saya di sekolah gitu. Mungkin itu aja Bu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali, ini sangat menginspirasi saya, mungkin menambah wawasan saya untuk menangani gimana menangani siswa di sekolah. Terima kasih Bu, mungkin saja. Baik, terima kasih banyak Ibu Switi. Masih ada waktu, mungkin ada satu lagi, boleh Ibu Guru yang dapat melakukan refleksi atas pemaparan budaya positif pada malam hari ini. Monggo. Boleh Bu, saya ingin memberikan refleksi Bu. Ya, Ibu Sela, silakan. Iya, luar biasa sekali ya Bu, pemaparan Ibu Dwi ini sangat bagus sekali, apalagi untuk budaya positif ini. Karena jujur saja Bu, dari pemaparan Ibu itu membuat saya lebih terbuka Bu, apalagi dari keyakinan kelas tadi yang seperti Ibu paparkan. Karena selama ini terutama di kelas saya sendiri Bu, sering menerapkan peraturan-peraturan itu Bu. Namun setelah Ibu sudah memberikan diseminasi tadi, ini sangat penting Bu. Nanti saya terapkan di kelas saya. Dan untuk menangani masalah tadi seperti segitiga restitusi tadi ya Bu ya, itu sangat bagus Bu. Karena selama ini terkadang kalau peserta didik saya melakukan kesalahan, saya sering ikut terpancing juga. Padahal kan seorang guru sebaiknya tidak seperti itu ya Bu ya. Mungkin dengan segitiga restitusi tadi akan lebih enak nantinya kita dalam menangani sebuah masalah, terutama di sekolah saya yang saya sendiri mengajarnya di SD, Bu. Terima kasih Ibu Dwi. Baik, terima kasih juga Ibu Sela sudah dapat hadir di kegiatan diseminasi virtual pada malam hari ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu guru hebat. Baiklah, saya rasa untuk diseminasi pada malam hari ini cukup. Alhamdulillah berjalan dengan lancar berkat bantuan dari Bapak Ibu guru hebat ini sudah mendukung saya dan mudah-mudahan apa yang saya paparkan dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu dan dapat Bapak Ibu ambil positifnya, dapat diterapkan di sekolah yang saat ini Bapak Ibu ingin untuk menerapkannya atau di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas waktunya. Saya mohon maaf kalau dalam pemaparan saya ini banyak kesalahan.
Terima kasih sekali lagi dan saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Keren sekali Bu, hebat. Luar biasa sekali. Selamat ya, Bu. Oh,